Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardinin wa alaina wa man taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati para ulama, yang hadir, para habaib, ya ada Habib Almi, dilihatnya Dewan Guru kita Majelis Rasulullah SAW angkatan pertama, ada Habib Ahmad Al-Idrus, ada tamu kita dari Maghribi, ada para ulama, para kiai, para tuan guru yang hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan juga anak-anakku sekalian jamaah Majelis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa antum sekalian, dan juga mengangkat derajat antum dan kita semua, dan juga memudahkan semua urusan kita, mengangkat wabah, bala dan segala macam keburukan, baik terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat kita, bangsa kita, dan seluruh umat muslimin dan muslimat di dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebentar lagi, tepatnya 2 minggu lagi, akan mengadakan sebuah acara besar, yaitu Isra wal Mi'raj Majelis Rasulullah SAW, yang insya Allah akan kita adakan di Monas. Anak-anak sekalian, dahulu Habib Al-Munzir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah, kalau sudah datang waktu untuk mengadakan acara-acara besar, itu beliau kesibukannya bertambah. Saya waktu itu masih menjadi anggota DPR. Habib Munzir biasanya nelfon, "Bun, tolong carikan dana." Kemudian setelah saya memberikan dana itu, beliau nelfon lagi nanya, "Bun, bisa nggak antum kontak orang-orang penting yang antum kenal untuk mencarikan dana?" Saya lalu kontak. Nanti sampai berkali-kali, sampai saya merasa nggak nyaman kalau nggak berusaha sungguh-sungguh ya untuk mencarikan dana untuk beliau. Nah, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, bedanya saya dengan Habib Munzir adalah Habib Munzir itu kalau sudah urusan dana untuk kepentingan dakwah, beliau nggak malu. Jadi sekali lagi, kalau dananya untuk kepentingan dakwah, Habib Munzir itu nggak malu minta, walaupun sampai berkali-kali, walaupun sampai orang merasa nggak nyaman, karena di kontak, walaupun belum ada WhatsApp, di SMS, di telepon, ya. Mana sudah dapat belum? Ya, nggak nyaman kan kita begitu ya. Jadi kita carikan sungguh-sungguh. Bedanya dengan saya adalah saya nggak tega begitu. Nah, jadi nggak bisa seperti Habib Munzir. Saya kalau minta sama orang, itu orang penting atau pejabat, sekali diminta nggak jawab, saya masih berpikir mungkin dia nggak baca. Saya ulangi sekali lagi, di telepon nggak diangkat, SMS nggak dijawab, atau WhatsApp nggak dijawab, selesai. Saya nggak akan WhatsApp lagi. Berarti orang nggak mau, nggak mau bantu. Nah, sifat Habib Munzir begitu, itu di dalam Islam namanya ruh al-badal wa tadhiyah. Jadi ruh pejuang dan juga orang yang suka berkorban. Gak apa-apa orang jelek pandangannya ke kita, yang penting Allah dan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nomor 1. Ya, urusan yang lain nomor 2.
Itu sifat Halimah Munzir dan Fuad Al-Musa yang saya belum mampu mengikuti. Sehingga berkaitan dengan ini, anak-anakku sekalian, beliau itu sering sakit. Mau ada acara besar itu sakit. Kenapa? Memikirkan biayanya dari mana. Mungkin dana belum masuk dan sebagainya. Dan sekarang giliran saya yang sakit kalau sudah mau ada acara besar. Wah, ini dana belum cukup, dana belum ada. Ya. Kita anak-anakku sekalian, untuk acara di Monas itu dananya ada perlu sekitar 150 juta. Kemudian markas majelis Rasulullah ini sudah habis, harus dibayar untuk 2 tahun 180 juta. Berapa tuh? Itu sendiri. Kemudian ditambah lagi negeri kita ini sedang kena musibah, yaitu corona. Ya. Nah, musibah ini menyebabkan ketika kita mengurus izin untuk acara Monas diminta tambahan oleh Kementerian Kesehatan. Apa tambahannya? Diminta menyediakan masker untuk seluruh jamaah. Diminta menyediakan hand sanitizer yang untuk apa? Pendidikan tangan. Kemudian alat untuk ngetes suhu. Dihitung-hitung sama Ustaz Syukron tadi sekitar 96 juta kalau untuk 10.000 orang. 96 juta tambah 150 juta tambah 180 juta 425 juta itu ya. Saya minta sama Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan dana entah dari mana. Tiba-tiba dari ada muslim ya yang menyampaikan ini untuk majelis Rasulullah 50 juta. Alhamdulillah. Masih kurang sekitar 400 juta lagi. Dari mana? Nah, anak-anak sekalian, oleh sebab itu saya menghimbau kepada antum sekalian. Habib Munzir itu sampai beliau meninggal, beliau nggak punya apa-apa. Ya. Rumah beliau nggak punya, padahal ulama besar. Ya, rumahnya ngontrak di Ligamas. Ya. Mobil, kelihatannya mobil bagus, ternyata mobil itu dititipkan semua orang. Setelah meninggal ingin supaya dibarokahi sama Habib Munzir. Setelah meninggal mobilnya habis semua kecuali satu. Terus meninggalkan hutang beberapa ratus juta hutangnya, masya Allah. Tak mencarikan supaya melunasi hutang. Artinya apa? Itu namanya ruh al-badl wa tadhiyah. Ya. Yang penting adalah untuk dakwah, untuk umat, untuk Sayyidina Muhammad, untuk diri sendiri nanti nomor 10. Ya. Nah, kemudian keluarga beliau sekarang, ya. Istri beliau Ummu Fatimah, Ummu Muhammad, Ummu Hasan, ya. 3 anak beliau, ya. Itu belum punya rumah juga sampai sekarang. Gimana kita mau beli rumah? Tidak ada dana. Punya rumah satu di Tarim, itu pun rame-rame. Ya. Itu namanya badal wa tadhiyah. Kalau mau nyari uang untuk pribadi, gampang. Ya. Tapi enggak, kenapa? Habis untuk umat, untuk dakwah, untuk Islam, ya. Untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum sekalian nanya, lalu Habib Nadir sendiri gimana? Saya alhamdulillah anak-anak sekalian, saya punya rumah satu kecil sebelum saya jadi anggota DPR. Setelah jadi anggota DPR nggak nambah rumah saya. Kenapa? Allah ini juga habis buat dakwah. Ya. Nah, sekarang rumah kecil yang satu itu digadaikan 1 miliar. Udah setahun lebih belum bisa dibayar. Buat apa? Yang untuk dakwah. Gimana urusan belakangan? Nanti Allah ganti, amin ya Rabbal alamin. Nah, saya menyampaikan begini kenapa? Supaya antum sekalian tahu betapa beratnya yang namanya dakwah, betapa beratnya yang namanya perjuangan di dalam dakwah di jalan Allah. Jadi jangan pelit-pelit kalau bantu majelis. Ya. Betul apa betul? Ya. Karena apa? Karena bisikan syaitan itu terus ini buat, itu
buat itu pas majelis nanti tinggal 1.000 perak. Kalau ada lebih kecil lagi kasih lagi lebih kecil. Kalau perlu nggak ngasih, tapi insya Allah bukan di majelis ini. Amin. Ini orang yang betul betul semuanya insya Allah. Anak-anak sekalian, ada satu ayat di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu alaihi. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, minal mu'minin, di antara orang-orang beriman. Kata-kata minal mu'minin menunjukkan enggak semua orang beriman. Min di situ adalah lil tabi'in. Min itu ada dua, kalau dalam Quran ada lil tabi'in, ada lil bayan. Di sini lil tabi'in artinya apa? Sebagian aja. Minal mu'minin, di antara orang beriman sebagian. Rijalun. Nah, ini ada para rijal. Rijal itu kalau diartikan biasa artinya laki-laki. Tapi makna di situ adalah madanatul qawama, ya, orang-orang yang kuat, para pahlawan, pejuang, ya. Yang apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaihi, yang benar janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bantu benar. Kalau dia berjuang benar. Tidak peduli dia dengan omongan orang lain, yang penting dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faminhum man qada nahbahu, ada yang sudah meninggal di antara mereka. Tapi barang mungkin sudah meninggal. Tapi tidak dimampukan awal-awal. Faminhum man yantazir, ada juga yang belum meninggal, masih tunggu waktunya meninggal, dipanggil sama Allah. Siapa mereka? Insya Allah antum semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita sungguh-sungguh membantu perjuangan majelis ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah janji Allah kepada orang-orang yang benar keimanannya. Saya ingin menyampaikan di sini, anak-anakku sekalian, biasanya tiap majelis itu punya donatur, sponsor. Majelis kita, majelis Rasulullah ini nggak ada donatur, nggak ada sponsor. Selama ini jalan sendiri aja. Ya. Jadi kalau antum ada kenal ada orang kaya yang suka bantu, boleh bantu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh, tapi mau ketemu dulu. Mau ketemu sama saya, boleh. Asal nyumbang. Udah mau ketemu, kadang nyumbang sedikit ya. Jangan, kasihan majelis kita. Jadi kalau ada yang suka begitu, antum kenal, kasih tahu, ajak. Yuk nyumbang ke majelis Rasulullah. Ini kita mau ada acara besar, kita butuh dana yang cukup banyak. Ya, hampir 500 juta. Ya. Dalam waktu tinggal 2 minggu ini. Insya Allah saya keliling, Dewan Guru keliling, yang lain keliling. Tapi antum juga harus sungguh-sungguh. Ajak kalau ada yang seperti itu, alumni ajak untuk sama-sama berjuang dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW berbahagia, berbangga dengan perjuangan kita. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi di dalam ajaran tadi disebutkan begitu. Ada juga hadis yang berbunyi kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ubani abdin, alangkah bahagianya seorang hamba, akhirin bi'inani firasihi fi sabilillah." Berbahagialah seorang hamba yang akhirin bi'inani, yang tangannya itu memegang kendali kudanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berjuang di dalam dakwah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad SAW, "Ash'ada raksuh," rambutnya itu sudah kusut masam, wa mudhabbarah qadaman, dan kakinya itu sudah penuh dengan debu. Ini orang-orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah, selalu siap. Kemudian kata bagi Rasul SAW, "In kana fil hirasah, kana fil hirasah." Kalau dia ditugaskan di depan di dalam medan dakwah itu, maka dia berjuang di depan. Siapa yang
Dewan Guru, Majelis Syuro, ya, para kru ditugaskan di depan. Tapi dalam kita bersuruh, lain karena filsafat, karena filsafat. Kalau ditugaskan dia di belakang, ditugaskan dia untuk nggak kelihatan, ya, duduk di barisan belakang, dia tetap juga ikhlas berjuang, ya. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya tentang orang yang berjuang itu tidak perlu di depan maupun di belakang, semuanya tetap berjuang. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di majelis Rasulullah ini ada sekretariat. Ketika sekretariat itu berjuang ikhlas karena Allah, tidak karena ingin dilihat sama yang lain, maka dia termasuk di dalam hadis. Ada bagian umbul-umbul. Kalau para petugas umbul-umbul itu berjuang karena Allah, maka dia termasuk hadis. Ada juga tim IT majelis Rasulullah. Kalau dia berjuang ikhlas sungguh-sungguh, nggak peduli dengan penilaian orang, dilihat nggak dilihat, sama berjuang, maka dia termasuk hadis. Ada PPMRS. Kalau dia berjuang serius, ikhlas, bukan karena melihat manusia dan sebagainya, maka dia termasuk hadis. Dan juga antum sekalian yang lain, bantu majelis kita, perjuangkan majelis kita, karena majelis kita ini luar biasa. Barokahnya di barang-barang, barokah ilmu mulia kita di barang-barang kami. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini, yang berjuang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, saya juga ingin berpesan. Sekarang ini banyak KBMRS, keluarga besar majelis Rasulullah SAW. Saya ingin berpesan kepada antum semua KBMRS yang ada di berbagai daerah, Jabodetabek terutama. KBMRS itu tujuannya untuk memperjuangkan majelis, ya. Jadi usahakan kalau KBMRS itu ngumpulin uang, ada pakai dana perjuangan, itu usahakan transferkan, ya, berikan ke majelis Rasulullah SAW. Rekeningnya yayasan majelis Rasulullah. Jangan setiap KBMRS ngumpulin uang terus dipakai untuk KBMRS-nya. Lalu siapa yang membangun majelis Rasulullah? Nah ini penting, ya. Karena dulu ketika belum banyak KBMRS itu dana perjuangan majelis itu masya Allah mencukupi. Setelah banyak KBMRS ini kurang dananya, ya. Dana tiap pekan yang antum kasih, apalagi dana untuk acara itu kurang. Kenapa? Ternyata setiap KBMRS ada rekening perjuangan, ya. Jadi habis di jalan dengan angkutin itu ke majelis. Jangan seperti itu, ya. Tapi perlu buat di keluarga besar boleh 10%, buat keluarga besar 90% setor, ya. Kasihan yang di pusat, kan yang ngadain acara besar kita yang di pusat, ya. Saya monitor itu kenapa? Ini yang namanya kalau tiap minggu itu makin sedikit aja, ya. Kenapa saya tanya? Itu pun banyak pada bikin dana perjuangan ini kok Allah sudah, ya. Jadi tolong silakan yang bikin KBMRS, silakan bikin dana perjuangan, tapi 90%-nya disetorkan ke Yayasan Majelis Rasulullah supaya acara kita itu lebih bagus, lebih besar, lebih berkah, ya. Jangan sampai kemudian makin sedikit sehingga akhirnya nanti saya kalau punya rumah yang dua saya gandengan juga, ya, saya ini cuma punya satu, ya. Gak ada lagi buat digandengan. Nah jadi tolong bantukan, ya, sungguh-sungguh dalam berjuang dimanapun antum, siapapun antum. Kalau kenal orang yang kaya, ajak mereka untuk membantu, ya, untuk dana perjuangan. Nggak harus kita yang bantu, kalau kita nggak punya, ajak orang lain. Mungkin punya teman, punya kerabat, punya tetangga yang kaya, ajak bantu, ya, ke Yayasan Majelis Rasulullah SAW untuk kepentingan dakwah Sayyidina Muhammad, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya kadang bersyukur ada satu majelis yang ustadznya atau pemimpinnya sudah punya istana, yang punya segala macam. Alhamdulillah sebenarnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Majelis Rasulullah bukan pemiliknya yang punya istana, tapi kita punya markas sendiri, jangan uang perang. Ya. Jadi demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga antum nanya yang terakhir biasa ingin sampaikan. Kenapa nggak minta? Kita kan ada Majelis Rasulullah macam-macam cabang gitu. Saya sekarang keliling.
Tapi antum harus tahu itu keliling itu nggak semuanya punya duit. Berapa kali berangkat ke sana saya pakai uang pribadi. Ini kalau ada Habib Ali, Habib Ja'far, ya Habib Bagir itu merasakan. Kita ke luar negeri, ya acara majelis Rasulullah pakai uang kita sendiri. Ya. Sampai kami itu saya Habib Ja'far, kadang saya sama Habib Bagir, kadang sama Habib Ali, itu sampai nginep di airport. Bukan nginep di hotel, nginep di lantai airport. Kenapa? Karena cari pesawat yang murah. Yang penting orang bisa dengar dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa berbagi kepada kita sekalian. Jangan ragu menyumbang karena uangnya jelas ya untuk kepentingan dan perjuangan majelis Rasulullah SAW. Dan mohon doa dari antum sekalian yang mudah-mudahan acara kita nanti di Monas itu bisa berlangsung dengan lancar ya dengan penuh khidmat. Sekali lagi ajak keluarga, ajak seluruh tetangga, teman-teman, insya Allah kita hadir di Monas nanti tanggal 21 hari Sabtu malam Ahad. Dan insya Allah Al-Habib Salim bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib insya Allah sudah confirm akan datang, tiket sudah diberikan ya pesawat, dan insya Allah beliau akan datang ke sini untuk mengisi di acara kita. Jadi sekali lagi ajak seluruhnya dan jangan lupa bantu kalau ada teman yang kaya dan sebagainya ajak untuk membantu perjuangan majelis Rasulullah, karena majelis ini pendirinya pun sampai meninggal karena berjuang menegakkan panji-panji Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian juga bisa bersama beliau nanti di akhirat, yaitu para pejuang di jalan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, mungkin ini bisa saya sampaikan, masih akan kita dengar nanti ada yang akan bicara setelah saya, yang mudah-mudahan kita dengarkan sampai selesai. Pak Abu Dhulihada wa astagfirullah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.